Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala kulli man sara ala nahjihi wa tada bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Smart Cendekia kita, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Selawat dan salam selalu curahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sudah sepantasnya kita selalu mempersiapkan diri kita untuk menjadi umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Baik, sahabat Smart Cendekia kita, tak terasa kita sudah memasuki Ramadan di tahun 1442 Hijriah, di mana ini artinya umat Islam sudah melewati Ramadan selama ribuan tahun. Dan tentunya suasana Ramadan dari tahun ke tahun itu juga berbeda ya. Kita bisa melihat 5 bahkan 10 tahun yang lalu dengan tahun sekarang itu sangat berbeda suasananya. Apalagi tahun ini dan tahun kemarin kita melaksanakan Ramadan di tengah pandemi. Nah, sedikit bercerita, sahabat Smart Cendekia kita, dulu waktu Ramadan saya juga selama bertahun-tahun ya, dari kecil ya, itu ditugaskan untuk mencari tanda tangan ustadz yang kultum tarawih. Nah, dari sekolah itu kita diberi buku yang isinya ini hari apa, ustadznya siapa, kultumnya apa, dan kita diminta tanda tangannya. Nah, mungkin teman-teman Smart Cendekia kita juga merasakan itu juga ya. Nah, walaupun sekarang juga masih ada, tapi mungkin jumlahnya juga tidak terlalu banyak yang melakukan kegiatan seperti itu. Nah, untuk sekarang ini berkaitan dengan era digital, banyak sekali kultum dan kajian-kajian yang sudah bisa kita ketemukan di platform media sosial di smartphone kita, dari Facebook, Instagram, YouTube, itu sudah banyak sekali. Dan salah satu keunggulannya yaitu kita bisa mengakses semua kultum dan kajian itu kapanpun, dimanapun. Tentunya dengan adanya jaringan internet di smartphone kita bisa mengaksesnya. Nah, jadi kita bisa lebih fleksibel dalam mencari, mendengar nasihat-nasihat dari ustadz kita. Nah, kemudian salah satu perbedaan juga di era digital ini, dulu kita masih membawa mushaf yang besar mungkin ya, kemanapun kita pergi agar bisa membacanya, agar kita bisa tadarus. Tapi sekarang di era digital ini kita bisa membaca Al-Quran melalui smartphone kita. Banyak aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia, baik itu di Play Store, di App Store, bahkan Al-Quran online di web itu juga sudah ada. Dan banyak yang sudah include dengan reminder-remindernya. Misal ada aplikasi yang kita bisa membaca Al-Quran di dalamnya, kita bisa mendengarkan quote-quote atau tips-tips Islami, dan bahkan ada reminder waktu sholat, waktu sahur, imsak, dan berbuka. Nah, sudah komplit ya di smartphone kita ini. Nah, kemudian salah satu yang bisa kita rasakan juga yaitu dulu kita ketika ingin melakukan zakat, ketika ingin melakukan sedekah, itu harus secara offline ya, harus bertemu dengan amil zakatnya, bertemu dengan pengurusnya. Tapi sekarang kita bisa melakukan zakat, infak, sedekah melalui smartphone kita. Nah, itu sangat memudahkan kita. Jadi kita bisa zakat dimanapun, kapanpun, tidak terikat oleh waktu. Kita bisa sedekah dimanapun dan kapanpun. Dan bahkan sekarang juga ada aplikasi yang bisa menghitung, oh berapa jumlah zakat yang harus saya keluarkan dengan harta yang saya punya. Nah, itu sekarang di aplikasi juga sudah banyak yang seperti itu. Kemudian kita juga bisa silaturahmi online. Nah, ini yang lagi marak-maraknya ya, apalagi sejak pandemi tahun lalu yang kita tidak boleh mudik. Nah, kita tidak boleh buka bersama, kita tidak boleh bertemu, harus menjaga jarak. Nah, harus berada di rumah saja. Nah, itu membuat kita harus silaturahmi secara online. Jadi kita tidak bisa bertemu secara langsung. Nah, itu juga memudahkan kita sebenarnya dari segi kita tidak terbatas oleh jarak. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya Ramadan di era digital ini sangat memudahkan kita. Seharusnya bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena semisal tadi ya, kita ngaji tidak terikat waktu dan tempat, kita bisa membawa smartphone kita.
Kita tidak harus membawa mushaf yang besar. Kita bisa sedekah kapanpun dan dimanapun hanya menggunakan smartphone kita. Kita bisa mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Kita bisa bahkan kita juga bisa melihat dakwah-dakwah yang berada di Instagram yang sudah bersifat visual. Itu kan jauh lebih baik dari yang sudah terdahulu. Nah, harapannya dengan era digital ini itu tadi bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, tidak sebaliknya malah membuat kualitas ibadah kita menurun. Nah, seperti yang kita tahu, ini smartphone ini bisa kita sebut dengan setan gepeng ya. Banyak hal negatif yang bisa kita lakukan apabila kita menggenggam smartphone ini. Tapi dengan apa yang saya sampaikan tadi, seharusnya kita bisa melakukan hal positif yang lebih besar daripada hal negatif yang bisa kita lakukan dengan smartphone ini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Syukran, yumkin hadamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.